Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 30. Pada malam hari ini kita memasuki materi keempat dari periode kali ini, yaitu dengan topik SSKK nilai kontrak dan bagian kontrak denda keterlambatan. Di sini nanti kita akan mendengarkan langsung paparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabak Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun syarat-syarat khusus kontrak. Jadi syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK ini untuk mengatur nilai kontrak atau bagian kontrak apabila pekerjaan itu mengalami keterlambatan pekerjaan. Jadi akan bersifat denda ataupun sanksi-sanksi lainnya. Jadi kebanyakan sebagian PPK menyusun syarat-syarat khusus kontrak itu lalai memuat seberapa tegasnya dia jika dalam HPS atau dalam kontrak atau RAB yang sudah menjadi kontrak itu tidak membagi yang mana nilai kontrak yang bisa dinilai sebagai denda keterlambatan atau dari bagian kontrak yang bisa dinilai dari keterlambatan, sehingga ketika temuan-temuan dari pemeriksa itu menjadi PPK berada di titik nadir atau titik yang sulit untuk menjelaskan kepada pemeriksa. Itu semata-mata memang dari PPK lalai ataupun sejak awal saya bilang bahwa kontrak yang sudah disusun oleh PPK itu warisan oleh senior-senior sebelumnya, menjadi copy paste untuk baginya sebagai sesuatu yang benar. Padahal kenyataan kita temukan bahwa PPK sering tidak berdaya oleh pemeriksa ketika menanyakan berbagai dasar hukumnya itu sendiri. Baik, kita mulai saja ya. Jadi ini ya, atas keterlambatan. Dasar hukumnya kita lihat di Peraturan Presiden ya 12/2021, perubahan atas Peraturan Presiden 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dan Peraturan LKPP nomor 12/2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, dan yang ketiga adalah KUHP Perdata. Dasar hukum, kriteria keterlambatan dan kesimpulan nilai kontrak atau bagian kontrak. Perlu kita ketahui sebenarnya wan prestasi ya, saya ingin membuka bahwa wan prestasi itu ya, tadi keterlambatan itu adalah bagian dari wan prestasi. Entah wan prestasi ya, disebabkan karena penyedianya, atau juga wan prestasi disebabkan karena pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen. Itu kata kuncinya. Jadi wan prestasi ini atau kelalaian seorang debitur misalnya, ataupun seorang penyedia atau pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen, atau pejabat penandatangan kontrak, ada 4 hal ya. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi. Jadi apa yang menjadi kontrak, ya, misalnya waktu penyerahan pekerjaan 100% atau sering disebut PHO ya, itu tidak sanggup dia laksanakan dari jangka waktunya. Yang kedua, apa yang dijanjikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya janjinya PHO-nya adalah tanggal 3 Maret misalnya.
tapi tidak sesuai yang dijanjikan. Baik aspek waktu, aspek mutu, aspek jumlah. Yang kedua adalah benar, ya. Yang ketiga adalah melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat. Nah, ini tadi terlambat menyerahkan pekerjaan. Yang selanjutnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Ya, melakukan subkon ataupun memberikan kepada penyedia lain atau kepada pihak lain untuk mengerjakan pekerjaannya tanpa ada persetujuan PPK atau sering disebut pinjam bendera atau subkon. Ini yang menjadi wan prestasi. Sama juga wan prestasi yang bisa dilakukan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau pejabat penilaian kontrak. Pejabat komitmen, pejabat penilaian kontrak ini ya menambah, misalnya menambah pengujian yang tadinya sudah diuji, dia ragu, dia tambah waktu pengujian sehingga menambah biaya. Tentu harus dikasih peristiwa kompensasi. Ataupun juga lokasi ya, belum clear, masih ada masalah. Itu juga kelalaian dari pengguna anggaran. Jadi kita bicara pasal 1239 KUH Perdata, ya, setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang atau si penyedia ini atau kontraktor ataupun juga dari pihak PPK tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam bentuk penggantian biaya, rugi dan bunga. Jadi hukuman bagi yang debitur ya atau penyedia atau pengguna anggaran misalnya membayar kerugian ya yang diderita oleh misalnya salah satu pihak yang dinamakan ganti rugi. Nah, kalau di pengadaan barang jasa ini memang sudah diatur ya bahwa khusus pengguna anggaran tidak boleh memberikan ganti rugi. Ya. Cukup memberikan ya, kesempatan ya, yaitu peristiwa kompensasi. Pembatalan perjanjian. Misalnya juga ya bisa dilakukan pembatalan perjanjian atau pemutusan kontrak secara sepihak. Pelarian resiko ya, pelarian resiko ini ya tadi melalui jaminan-jaminan, ya, jaminan pembayaran, ya jaminan pelaksanaan diperpanjang ya, atau membayar biaya perkara. Jadi wan prestasi ini ada dua sanksi yang melekat. Sanksi denda dan sanksi ganti rugi. Sanksi denda ini adalah sanksi administrasi finansial. Dan sanksi ganti rugi adalah sanksi pendataan finansial. Jadi yang dimaksud ini biaya ini setiap uang yang ongkos ya yang dikeluarkan dalam pekerjaan. Rugi misalnya ya pendapatan atau waktu terbuang sia-sia. Bunga misalnya. Ya, yang menjadi seharusnya keuntungan untuk modal pengusaha akhirnya lari di pekerjaan ini. Nah, besarnya ganti rugi atau besarnya denda ya, besarnya sanksi ganti rugi, ya, ganti rugi ada sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Ya. Harga atau nilai bagian kontrak ya kita definisikan bisa juga. Harga atau nilai bagian kontrak adalah harga atau nilai atau biaya bagian pekerjaan yang satu pekerjaan ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Termasuk juga harga kontrak. Apa sih nilai kontrak dengan nilai bagian kontrak atau bagian kontrak, harga bagian kontrak? Kalau harga kontrak adalah harga atau nilai atau biaya, nilai pekerjaan dalam satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ini pembedanya ya. Jadi ada sebagian ada ada dari satu pekerjaan ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ya besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu adalah 1% ya. Ketika ada perbaikan keterlambatan ya perbaikan cacat mutu 1% per 1000 dari keterlambatan dari biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu. Ya, jadi 1/1000 ya. Jadi besar denda keterlambatan
atas perbaikan ya. Kalau PPK menemukan keterlambatan karena cacat mutu, maka dikasih sanksi 1/1000 ya, 1/1000 per hari keterlambatan. Dari nilai biaya perbaikan ya, jadi kata kuncinya adalah dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu ini ya. Ada juga ya 1/1000 per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak, ataupun juga 1/1000 per hari dari harga kontrak. Besarnya denda atas pelanggaran ya, ketentuan subkon itu dinilai dari nilai pekerjaan jadi subkontratan ya, itu. Jadi ada yang cacat mutu, ada yang memang karena keterlambatan disebabkan penyedia ya, ataupun PA. Kalau PA kan pasti keterlambatannya ataupun wan prestasinya itu cuma diberikan peristiwa kompensasi, tidak disertai denda ya, cuma diperpanjang masa waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang mana sih harga kontrak ya? Harga kontrak atau nilai kontrak atau nilai atau biaya sudah jelas ya bahwa nilainya ini ya berdasarkan RAB misalnya ya. Ya, berdasarkan RAB ya, berdasarkan RAB ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan paving blok misalnya, pekerjaan pelesteran, pengecetan, pekerjaan lainnya. Dia ada real cost ya. Jadi tidak diperhitungkan lagi PPN-nya ya kalau kita ingin memberikan denda ya atas keterlambatan ya. Keterlambatan kalau kita sudah tetapkan dalam syarat 100 kontrak adalah harga kontrak. Mau terlambat di pengecetan, terlambat pekerjaan lain, harus dihitung 1 miliar kali 1/1000 kali keterlambatan. Ya, pada saat untuk menyerahkan DPH. Ini jadi satu kesatuan nilai. Ya, pekerjaan ini satu kesatuan nilai pekerjaan itu sendiri ya, ruang lingkup pekerjaan. Nah, ini bagian kontrak misalnya. Ya. Misalnya mobilisasi, ya, pasti jalan misalnya. Pekerjaan tanah jalan, ya kerja. Paving block, plesteran. Nah, pengecetan dan pekerjaan lainnya seperti pengecetan casting ya atau batas lajur kendaraan, pemasangan pipa. 2 item pekerjaan ini, ya, 2 item pekerjaan terlambat dikerjakan sehingga menjadi terlambat serah terima pertama ataupun serah terima pekerjaan 100% atau PHO ya. Maka ini saja yang dinilai 8 juta ditambah 7 15 sekian. Dikali 1/1000. Nah, inilah harus dituangkan. Inilah harus dituangkan dokumen-dokumen inilah yang harus dituangkan ke mana? Syarat-syarat kontrak. Ini dokumen. Peristiwa kompensasi ya. Ya, ini peristiwa kompensasi ini karena kelalaian dari pengguna anggaran, masalah tutup ganti rugi ini. Masyarakat menutup akses jalan di negeri Wakanda. Kejadiannya 1 sampai 9 Januari. Kehilangan waktu 9 hari. Pasti kita beri peristiwa kompensasi dengan cara adendum masa waktu pelaksanaan adendum kontrak dengan masa waktu pelaksanaannya adalah permasalahan pipa misalnya transmisi PDAM ke akses Wakanda misalnya. Curah hujan yang ekstrim. Nah, ini curah hujan ekstrim ini perlu diketahui bahwa harus sebenarnya dibahas di PCM ya, di pre-khusus meeting supaya kita jelaskan bahwa ini data dari BMG ya, bahwa penimbunan ya, atau pemadatan tidak bisa dilakukan di tanggal 3 atau 8 sampai 13 April. Karena menurut data itu bahwa akan curah hujan. Bukan pada saat pekerjaan itu sudah berjalan. Pekerjaan sebelum berjalan harus disampaikan. Sehingga kita bisa mengubah metodenya pada saat PCM. Oke lah, saudara tidak usah menimbun tanggal 13 sampai tanggal atau pemadatan tanggal 8 sampai tanggal 13 April. Saudara kerja aja. Misalnya kerja
saluran air misalnya, saluran tersier misalnya. Itu yang bisa diubah metode pekerjaan atau metode pelaksanaan ya, kerjaan itu sendiri. Nah, misalnya ini kalau untuk ya, ini dokumennya harus ada dokumen ya, dokumennya atau dokumentasi ya. Nah, kalau pemberian kesempatan demikian di minggu ketiga dia terlambat, ya. Ini terlambat di minggu ke-8, minggu ke-14 begitu. Serah terimanya harus ya. Serah terimanya harus di minggu ke-15 misalnya. Nah, setelah karena akibat ini ya, deviasinya juga sudah ada sudah ada proses SCM-nya ya, sampai terlambat 50 hari. Maka pemberian kesempatan ketentuannya adalah 50 hari. Kasus misalnya. Ya, pemberian kesempatan ada kadang ada dua peristiwa ya, yang dua peristiwa bersamaan. Pertama ya tadi hujan ataupun ada hambatan ke pembebasan lahan. Ada juga memang karena kehilangan waktu karena penyediaannya lambat. Maka kita sih lihat nih pemberian kesempatannya 50 hari KNDF, kehilangan waktu misalnya peristiwa kompensasi ya 17 hari. Jadi 15 kali 77 dengan 33 saja dendanya misalnya. Nah, ini kita kembali ya di aturan bahwa bagaimana kita menentukan sebuah proyek ya. Jadi kita akan bahas di sini nanti ya. Ini, nah ini. Kita akan bahas di sini ya. Bagian kontrak, nanti kita akan bahas ya. Ini harus kita tuangkan nanti ya, yang mana bagian kontrak gitu, yang di sini ya. Kalau perlu kita tambah lah, jadi bisa ditambah yang mana bagian kontrak, yang mana nilai kontrak ya. Kalau kita lihat nanti saya share ya, nanti saya kasih penjelasan. Yang mana bagian kontrak? Nah, ini harus kita sebutkan di syarat-syarat khusus kontrak. Misalnya ada pembangunan gedung ini, termasuk pagar dan parkirannya, kan gitu. Nah, di mana untuk harga kontrak pagar ya, di RAB-nya gitu, di RAP-nya adalah 350 juta. Untuk parkir, ya, penataan parkir kayak pemasangan PP Block misalnya, ya, atau rabat, ya, harganya 150 juta gitu di RAB kelihatan. Terlambatnya ya kita harus tentukan di sini. Kita harus tentukan di sini. Masa di syarat-syarat khusus kontrak. Ya jadi bisa dilihat ya. Nilai kontraknya misalnya 3M. Sisa kita lihat 1/1000 ya kali 350 ada 5 juta kali 15 ya. 1/1000 kali 150 kali 20 hari keterlambatan. Jadi harus dituangkan di sini. Ini selama ini lalai ini kosong ini. Kosong yang dilakukan oleh PPK. Cuma lewat begitu saja. Padahal penting ya. Apalagi misalnya pekerjaan untuk bagian yang terpisah dari pekerjaan inti atau pekerjaan utama. Ini lalai. Hampir semua PPK lalai. Sehingga ketika datang memeriksa ya udah temuanmu ya apalagi nilai kontrak ya sudah termasuk ini kalau dinilai kontrak kan. Tapi karena kita tidak lalai, harus tidak lalai, ya sisa kita sebutkan saja di bagian ini. Sebutkan bagian. Itu ya. Masa pelaksanaan yang diserah terimakan. Terhitung apa? Ya. Itu ya. Itu ya. Jadi itu.
Nah, ada juga harga kontrak gitu. Nah, misalnya kontraknya untuk penggunaan jalan pengaspalan hot mix dengan luasan 10.000 meter persegi, tebalnya 5 cm ya. Harga satuannya misalnya 1 juta. Jadi rumusnya adalah 1 juta, 1.150.000. Terlambat harga lastom aspal ya. Harga satuan aspal jenis misalnya 3 lastom itu adalah 1 juta. Baru dikerja 8.000 meter persegi. Terlambatnya adalah 2.000 meter persegi. 10-an dari PHO. Ya, sisa dikali saja. 2.000 dikali 0,5 dikali 2/3 ya. 2,3 per kubik nilai bulknya destinasi hot mix dikali 1 juta harga satuan adalah 230. Oh, bukan 230.000 ya, 230 juta ya. 230 juta. Ya, nanti kita lihat ya, kayak ini benar. Tapi betul dia terlambat. Tapi ini sudah disebutkan harga kontrak ya. Pilihannya adalah 1/1000 kali 100.150.000 ya, kurang lebih 11.500.000 ya. Ini kalau kita sudah sebutkan harga kontrak, bukan bagian kontrak ya. Jadi tidak ada sisa kontrak lagi. Ketentuannya adalah bagian kontrak atau harga dalam kontrak. Nah, kita bicara lagi dengan pekerjaan konsultan konstruksi. Nah, ini penting ya. Jasa konsultan perancangan gedung ya, konsesi perancangan 10%, perancangan 20%, pembayarannya ya, ataupun juga output yang sudah capai. Ini pengembangan perancangan, DED, tender ya. Konsultan perancangan harus dapat. Konsultan perancangan ini harus mendampingi tender. Dan pengawasan berkala misalnya untuk gedung. Ya, bagian kontrak, denda. Harga kontrak lansam di akhir pengawasan berkala ini ya, adalah 50. Kenapa 57.450.000? Karena dia terlambat ya dari nilai kontraknya kan ini 383 misalnya. 15%. Karena dia masuk di wilayah pengawasan berkala ya. Kalau untuk konstruksi gedung ini kita bicara di PUPR 22 2018 dengan PP 16 2021 ada disebutkan pengawasan berkala untuk konsultan perancangan. 50%, maka rumusnya 1/1000 dikali 57 ya. Jadi denda ya kena laporan untuk membuat laporan pengawasan berkala ini terlambat misalnya 10 hari, 13 hari, maka hasilnya adalah 746.850. Nah, misalnya kalau ganti rugi nih, kegagalan konstruksi. Ya kalau kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan, ya pasti akibat perancangannya ini ya asal-asalan, ya berarti dia harus didenda ya dari nilai kontrak, biaya, rugi dan bunga. Ya. Ruginya ya, misalnya dia gagal, dia jatuh, dia patah, dikali nilai pekerjaan yang direncanakan, bunganya ditambah. Ini nilai pekerjaan direncanakan tersendiri ya. Konstruksi, jadi ditambah lagi harga konstruksinya misalnya. Ini kontrak untuk konsultan ya, konstruksi. Itu menjadi dasar ya. Selain uang yang dia sudah ambil dari kontrak 383, kalau bangunan itu runtuh, patah, tidak bisa digunakan secara fungsional dan struktur, maka dia harus mengganti juga. Ya, penyedia konsultan perancangan ini dia boleh main-main, harus dia mengganti nilai bangunannya. Nah, untuk misalnya pengadaan jasa ya, jasa ini bukan barang ya, jasa. Oke. Jasa lain ya, jasa juga jasa. Soal misalnya. Nah, ya, gitu. Jasa pengawas atau manajemen konstruksi. Pekerjaan yang terlambat, laporan akhir kontrak pengawasan pemeliharaan. Misalnya 33 juta gitu. Dari nilai kontraknya ya, kita lihat kontraknya.
Jadi pekerjaan konstruksi gedung ya, misalnya nilai kontraknya 33,7 nilai kontrak untuk konsultan pengawas ya, manajemen konstruksi. Dikali 10% ya, karena kalau konsultan pengawas itu kalau akhir kontraknya dia harus dibayar 10% ya. Jadi dia bayar sekaligus atau ya 10% ya dari kontrak. Kalau bicara gedung ya, misalnya kegagalan sisa 1/1000 dikali ini 10% sampai 337. 1/1000 biasanya keterlambatan adalah 438 ya, 438 100.000. Kalau terjadi kegagalan karena pengawasannya ini juga, ya tadi kontrak yang dia dapat ditambah nilai pekerjaan khusus yang diawasi. Jadi beratnya juga konsultan pengawas. Misalnya ini pengadaan barang ya, pengadaan barang yang itu. Barang. Misalnya bagian kontrak ini, nah ini pengadaan mesin 3 unit fotokopi ini, ya 33 ya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mukidi, gitu. Harga per unit 40 juta. Terlambat penyerahan ini sebanyak 80 unit selama 20 hari. Tersebar. Kalau dia posisi tersebar lokasinya, sudah tentukan saja bagian dari kontrak, jangan lagi harga kontrak. Karena medan ke sebuah lokasi SMP di Kota Mukidi ataupun juga di SD itu berbeda-beda. Medannya ya, medannya. Jalannya, rutenya berbeda-beda. Sudah, tetapkan saja bagian dari kontrak. Jangan lagi harga kontrak, itu bisa konyol nanti kontraktor ini karena perbuatan dari PPK atau kontraktor sendiri yang asal terima ya 40 juta ya dikali 18 unit terlambat dari 33 nilai kontraknya ada totalnya ya 1.320.000 berarti adalah 720 dikali hari dikatakan keterlambatan kurang lebih ya 14 juta karena terlambat menyerahkan ada beberapa ya setiap misalnya ada 33 sekolah dasar atau dan SMP terlambat 18 sekolah dasar dan SMP misalnya di Kota Mukidi yaitu kalau harga kontrak ya ini sudah ini bagian kontrak ini bagian kontrak ya kenapa ada bagian karena setiap konsultan pengawas ada masa pemeliharaannya ya, ada masa pemeliharaannya di pengawasan. Ya terus saya nih. Ya, itu karena ada laporan akhir pengawasan itu 10%. Kalau lihat di PUPR itu ya 22 2018 dengan PP 16 2021 ya tentang gedung ya. Karena ada bagian di akhir pengawasan. Ini juga ya, ini bisa ini ada tahapannya ini. Ini bagian kontrak saja. Kalau konsultan perancangan ya, jangan nilai kontrak ya kalau dia denda. Kalau ini beda ya. Jadi karakteristiknya ini kalau kita bangunan gedung termasuk pagarnya kita bagian kontrak saja pagar dengan parkir. Ya, gedung juga tersendiri gitu ya cara menentukannya. Kalau pekerjaan hot mix ini misalnya luasannya 10.000 meter persegi. Iya kalau untuk melewati sebuah jalan misalnya jalan itu ya tidak mungkin 2.000 ini dianggap sebagai pekerjaan. Kenapa? Karena harus mulus misalnya pekerjaan itu. Harus satu kesatuan ini, satu kesatuan. Ini bisa. Kenapa dia bagian kontrak dengan harga kontrak? Itu penjelasannya. Nanti ada kesimpulannya ya.
Sama juga untuk konsultan, jasa konsultan konstruksi. Ya, ada bagian-bagian lain yang bisa dinilai sebagai pembayaran, dinilai sebagai pekerjaan. Ya, gitu. Sehingga kalau konsultan perancangan konstruksi untuk gedung, ya saya sarankan dia untuk dipisahkan saja. Ya, kalau ini ya, 10 dan lain-lain ya, itu karena ada bagian-bagian yang bisa dinilai sebagai pembayaran dan tahapan pekerjaan. Sama juga di konsultan pengawas ya, dia ada 2 kali tahapan, dimulai dari pelaksanaan sampai di pengawasan pemeliharaan. Ya, gitu. Nah ini kalau ini bagian kontrak ini karena lokasinya tersebar, kita sudah bisa bukan meramalkan tapi menghitung bahwa di daerah A melewati jembatan, melewati sungai misalnya, di daerah B yang sekolah dasar yang terpencil misalnya melewati gunung dan lain-lain. Jadi harus kita melihat kondisi atau existing lapangan sehingga kita bisa bagi saja berdasarkan bagian kontrak. Sudah 30 unit, 33 unit, ya sudah kita bagi, apalagi berbeda hamparannya yang sulit diakses oleh misalnya dengan perjuangan yang besar. Itu ya tentang bagian dan harga kontrak. Nah ini harga kontrak ini misalnya 200 unit ya PC BKPSDM Kota Mukidi ya, untuk ujian CPNSD misalnya harga satuannya misalnya PC-nya 8 ya, karena satu ruangan satu lokasi untuk tempat ujiannya ya, maka harus dinilai itu satu bagian yang utuh untuk harus menjadi penyerahan. Ini tidak. Kalau ini fotokopi tersebar di lokasi, ini satu lokasi misalnya di aula misalnya, aula BKPSDM. Terlambat penyerahannya 37 unit ya. Jadi sisa dilihat saja, tidak perlu dihitung ya, kalikan saja dari nilai kontrak, maka keterlambatan adalah 19 juta ya, 90. Pekerjaan jasa lainnya, ya, ini jasa lainnya nih. Ini. Misalnya bagian kontrak, ya, kita harus susun pengadaan catering untuk peserta diklat auditor, Jatfung auditor. Di spesifikasinya ya, 2 kali coffee break, 3 kali makan minum pagi siang malam selama 30 hari. Harga per orang ini ya, per 50 auditor ini adalah 475 ya untuk makan minumnya, coffee break ya. Coffee breaknya adalah ya, coffee breaknya dari nilai 475 ini adalah 65.000 per satu orang dikali 50 ya. Jadi yang terlambat 65.000. Terlambatnya apa? Yang harusnya coffee break ya, 14 ya. Misalnya kan coffee break jalan siang ini 14 sampai 4.30. Terlambatnya ya, selama hari diklat ya, maka kita kalikan saja ya, 6 kali ini 32 itu kali 20, keterlambatan adalah Rp65.000 gitu ya. Jadi kenapa catering? Karena catering itu setiap jam itu harus dinilai ya, mau masuk materi misalnya ya, masa mau masuk materi masih menunggu coffee break ya, kan tidak bisa, harus disusun memang spesifikasinya ya dalam waktunya gitu. Harga kontrak jasa pengamanan ya, jasa rujak gubernur, terlambat sip ya, terlambat sip penjagaan, rujak kecurian surat berharga, uang misalnya 11 hari ya. Dikali karena dia harga kontrak ya, karena di hari ke-11 juga kejadian kecurian ya, tentu dikali 11 hari itu 2.700.000. Ganti ruginya kalau kehilangan sejumlah uang ya ini tadi 2.700.000 ini kalau ganti ruginya ya. Nah ini yang dilupakan, jadi ini harus diisi ya, 274 ya harus diisi masa pelaksanaan yang diserah terimakan sebagian pekerjaan.
Nah, kalau kita bagian kontrak ya sudah, ini 1, 2, ya tentang 3, 4, dan 5 harus kita isi. Bagaimana sehingga pemeriksa akhirnya akan melihat, oh ini saja ya yang didenda ya, ini saja karena kalau dia terlambat ya, 30 hari misalnya harus dilakukan. Gitu. Jadi perbedaan antara denda harga bagian kontrak dengan harga kontrak itu sendiri, kalau harga bagian kontrak itu bagian pekerjaan tidak tergantung sama satu sama lain. Apa saja? Ya tadi, ya pagar, gedung utama, termasuk juga lapangan parkir. Itu tidak tergantung. Lapangan parkir jalan sendiri ya, bisa dikerja secara paralel. Atau bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam hal pencapaian kinerja pekerjaan. Atau perbedaan lokasi pencerahan. Ya, lokasi penyerahan pekerjaan. Atau kebutuhan rutin misalnya. Misalnya kita butuh pulpen saja dulu. Nanti kertasnya, nanti tintanya ya. Terjadi pemisahan area pekerjaan. Itu bagian kontrak. Ini kriterianya yang kita harus bangun ini. Kalau harga kontrak itu ya tadi satu kesatuan konstruksi, ya ini satu kesatuan konstruksi. Ini harga kontrak ini, sudah satu. Meskipun terlambat ini kalau sudah kita sebutkan harga kontrak ya sudah semua terlambat dianggap ke denda. Atau harga kontrak itu sebab, dampak, dan resikonya ya tidak bisa digunakan pekerjaan itu. Tidak bisa bermanfaat secara maksimal, secara fungsional. Ya, yang ketiga adalah satu kesatuan fungsi utama dan pemanfaatan hasil pekerjaan. Terima kasih. Yang demikian bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Saya mungkin, Bu. Ya, silakan, Bu. Pak, kalau misalnya untuk pengadaan obat, itu idealnya itu pakai kontrak atau pakai untuk pengenaan dendanya itu pakai nilai kontrak ataukah bagian kontrak, terus dan juga pengadaan untuk 5 ambulans. Apakah itu bisa kita kenakan untuk untuk bagian kontrak ataukah memang harus nilai kontraknya, Pak? Makasih. Ya, pertama kita lihat dulu di kontrak penyediaannya ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana cara menyusunnya. Kalau sudah bilang dari nilai kontrak sudah semua obat dia tidak sediakan, meskipun misalnya pengadaan obat sakit gigi, pengadaan obat antalgin, pengadaan obat panas misalnya. Tapi dia sebut nilai kontrak ya sudah total belanja pengadaannya itu yang harus kita denda. Makanya PPK harus memastikan apakah antalgin, paracetamol misalnya, ataupun antiseptik misalnya, ya misalnya dalam menyusun bagian kontrak itu kebutuhannya berbeda-beda di lokasi misalnya. Kalau cuma satu lokasi dan kebutuhan itu sebagai kebutuhan yang satu instansi, ya berarti dia harus sebutkan sebagai nilai kontrak ya, nilai kontrak. Kalau berbeda lokasi, antalgin untuk lokasi kecamatan A, paracetamol kecamatan B, ya. Untuk antiseptik misalnya kecamatan C, puskesmas, berarti dia harus susun bagian dari kontrak, meskipun sama-sama pengadaan obat gitu. Jadi
kita kembali bagaimana PPK menyusun. Itu. Yang kedua sama juga dengan ambulan ya, ambulan. Nah sekarang ambulan itu kebutuhannya untuk siapa? Kalau untuk sebuah rumah sakit, ya, yang kebutuhannya rumah sakit, ya berarti ya nilai kontrak dia harus susun ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan ataupun PPK mendenda, dia adakan 5, ya berarti diadakan cuma 3, ya berarti nilai kontrak ya. Tapi kalau dan harus sebagai nilai kontrak karena lokasinya itu cuma satu rumah sakit misalnya RSUD misalnya. Beda kalau dia tersebar. Jadi tergantung PPK dalam hal menyusunnya. Dan kita harus arahkan PPK jika sebuah peristiwa demikian. Itu Pak, Bu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Daru. Izin bertanya, bagaimana jika PPK dalam menyusun kontrak salah dalam menentukan yang seharusnya harga kontrak, namun dalam kontrak disebutkan bagian kontrak? Mana yang harus dikenakan kepada penyedia, denda bagian kontrak atau harga kontrak? Sedangkan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan satu kesatuan yang saling berkaitan. Silakan jawab, Pak. Ya kita harus kembali kepada kontrak ya yang disepakati kedua belah pihak. PPK salah membuat, tapi kontraknya tanda tangan. Maka kita kembali apa yang dituangkan dalam kontrak. Ya, jadi sekalipun itu satu kesatuan, tapi kalau itu sekalipun ada bagian, tapi dia sebutkan dia dalam kontraknya satu kesatuan, maka sudah pasti dia kena denda satu kesatuan atau harga kontrak itu sendiri ya. Jadi tergantung dari kontraknya ya. Kalau kita pemeriksa ya wajib kita rekomendasi ya untuk pengembalian untuk melakukan denda itu sendiri. Itu konteksnya. Jadi ketika dia salah PPK, penyedia juga ikut-ikut tidak melakukan diskusi pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka ya sudah salah penumpang dan salah sopir itu sendiri. Demikian. Pak, boleh saya sambung lanjut Pak terkait Ya. yang tadi? Ibu permisi ya. Sebenarnya mirip pertanyaan yang barusan itu Pak, karena gini, kadang-kadang di kenyataannya saya pernah temui itu ada dari puskesmas gitu Pak sama penyedianya itu di dalam kontrak sudah sudah disepakati bahwa dendanya itu dari nilai kontrak, karena barangnya itu nanti diterima sekali jalan sekaligus ya. Tetapi dalam kenyataannya penyedianya sama-sama setuju sama BPK untuk dari nilai kontraknya dendanya. Tetapi dalam kenyataannya malah pelanggaran itu dilakukan oleh penyedia, alasannya mungkin stok obat habis terus dalam perjalanan dan sebagainya, tetapi oleh PPK juga seperti tidak punya nyali atau tidak tega untuk melakukan denda karena merasa kasihan dan sebagainya, karena penjelasan dari PPK kadang-kadang itu tidak ada adendum tetapi dimaklumin saja Pak. Jadi kenyataannya barangnya itu memang datang terlambat, tetapi oleh APIP juga tidak pernah diangkat gitu Pak menjadi suatu temuan, karena ketika mereka datang periksa obat itu sudah datang, obatnya sudah lengkap gitu. Padahal kalau kita lihat kontrak dan berita acaranya juga mungkin tanggalnya itu sudah menunjukkan bahwa ada keterlambatan. Itu gimana Pak? Ya, berarti APIP-nya harus tegas ya, tidak ada kompromi. Jadi saya dulu jadi APIP ya, auditor saya tidak kompromi. Begitu saya tuangkan dalam bentuk laporan dia harus denda. Jadi sebagai APIP dia boleh kompromi atas temuan-temuan itu. Walaupun obatnya sudah datang, sudah lengkap Pak? Sekalipun obatnya, karena memang yang didenda adalah prestasi dia yang harus dia capai.
dan kita tidak tahu kondisinya. Ya, bisa jadi di puskesmas tersebut misalnya ada pandemi ya, pandemi yang dimana harus dibutuhkan segera, tapi terlambat, ya menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kita tidak tahu bahwa dengan terlambatnya misalnya harus ditangani 10 hari, tiba-tiba datang hari ke-11 atau hari ke-12. Ya, iya, bisa masyarakat yang harus ditangani 10 hari itu bisa mati, bisa setengah mati. Karena memang pendekatannya harus diobati hari ke-10, bukan hari ke-11. Jadi tidak ada kompromi. Penyedia harus didenda. Ya. Jadi dari nilai kontrak itu sendiri. Bukan dari bagian yang terlambat. Ya, gitu. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak Henry. Silakan. Baik Pak, bentar, saya kurang menggunakan 2 device. Suara saya cukup jelas ya Pak ya? Jelas, jelas. Ya, gini Pak, itu tadi saya lihat ada slide tentang tahapan konsepsi perancangan dan lain-lain itu tadi kebetulan bahasanya agak menyimpang, ini pertanyaan saya. Cuma karena ini ada keraguan, jadi mohon dibantu pencerahannya. Kira-kira itu yang kita gunakan sekarang masih Permen PUPR 22 2018 atau berdasarkan bobot persentase tahapan itu Pak berdasarkan PP 16 2021. Iya. Gitu, Pak. Memang Karena ada 2 pendapat, jadi saya bingung juga nih memakainya yang mana ya? Karena dua-dua masih berlaku, dua-dua berlaku gitu. Makasih Pak. baik, saya bukakan aturannya ya. Kebetulan ada aturannya ini. PP 16 2000 tentang gedung ya pasti. Iya betul Pak. Saya bukakan Tentang dua bobot-bobot itu ada perbedaan sedikit gitu. Jadi dua-duanya berlaku gitu. Iya. Terus saya bukakan aturannya. Nah, ini ya. Konsepsi. Ah, ini dia. Saya share ya. Ini kan? Iya betul Pak. Jadi ketika saya lihat dulu saya punya slide ya. Saya lihat saya punya slide. Oh ya, memang kalau di PUPR yang Mbak ini PP ya, PP 16 2021 dia 15% konsultan tahapan perancangannya. Perancangan dia 20%. Iya. Pengembangan rancangan 25 sama DED 20 ya. Iya, Di sini iya, kalau betul. di PUPR 22 2018 25 sedangkan tahapan tender adalah 15 ya. Ini Iya betul. 15, kalau pengawasan berkala adalah 15. Jadi ada perbedaan. Pertama kita mau ikut yang mana? Ya tentu Iya, kita bingung Pak ikuti. jadinya gitu. Ya, jadi kita ikuti aturan yang baru ya, yaitu PP lah Yang ya. 1621 aja Pak. Ya, apalagi kedudukannya lebih tinggi gitu. Itu sih. Iya, ini di tahapannya, bobot tahapannya Pak. Kemudian di bobot proporsi biayanya juga itu saya lihat kan. Contohnya aja saya lagi menghandle pengadaan langsung konstruksi. Nah, Ya. itu juga di konsultan perancangannya sama 18,11% dari biaya konstruksi, pekerjaan konstruksi.
Di pengawasannya beda. Kalau di Permen PUPR itu 10,59% dari biaya pekerjaan konstruksi. Sedangkan kalau di PP 16 2021 itu 12, jadi saya bingung, udah saya tanya kemana-mana gitu. Ada yang bilang berlaku dua-duanya, ada yang bilang pakai lebih tinggi gitu. Kalau saran iya. Bapak pakai yang mana ya? Ya, Kalau di kembali biayanya kita- juga Pak, biayanya juga beda di proporsi biaya konsultannya. ya kita kembali kepada PP-nya ya. Jadi Bapak pakai PP yang baru karena itu dia jelmahan dari undang-undang anu juga sebenarnya di undang-undang tentang gedung PP itu ya. 14 aja. Jadi kita pakai sandaran di aturan yang tinggi, apalagi ada sandarannya di Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Oke. Sampai apa namanya perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan. Ini sudah jelas ini bahwa kita lihat di aturannya ini. Ya, ini udah Cipta Kerja nih. Ya, Cipta Kerja pasal 24 perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang tentang gedung ya. Jadi kita ikuti saja di aturan ada di PP ya PP 16 2021. Itu saya Pak, jangan dosa bergeser. Kalau ada di PUPR itu sudah bukan tidak berlaku tapi di klausul pasal di bawahnya itu apabila ada peraturan yang lama sepanjang tidak bertentangan ya bisa diikuti. Tapi kan kita klausul terakhirnya itu di sebuah Berarti pasal. kita pedomani yang 16 2021 aja ya Pak, baik dari tahapan-tahapan tadi maupun dari pembiayaannya, iya. Betul. Jadi Gunakan kita yang lihat baru. saja di 16 2021 karena itu akan berkaitan dengan legalnya kita menentukan persentase itu tadi. Karena di klausul penutupnya itu pasti atau klausul ketentuan peralihan itu bahwa semua peraturan perundangan yang sepanjang tidak bertentangan ya Oke, siap mengikuti Pak. yang Terima baru. kasih. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat lagi Pak, dari Bapak Daru. Apabila rekanan atau penyedia barang jasa tidak bersedia membayar denda atau pekerjaan yang belum dikerjakan atau diselesaikan karena menurut rekanan keterlambatan disebabkan oleh pemberi kerja, apakah kewajiban tersebut dapat beralih ke pihak lain di PPK? Akan jawab Pak. Ya, dari pengembangan rancangan 25%. Dulu ya. Apakah rekanan atau penyedia tidak bersedia membayar denda atau pekerjaan tersebut karena menurut rekanan keterlambatan sebagai pemberi kerja? Apakah kewajiban itu bisa beralih kepada PPK? Lihat dulu, kita lihat justifikasinya ya. Keterlambatan penyebabnya apa? Penyebab apa yang disebabkan oleh pengguna anggaran. Nah ini kalau kita bicara aturannya, saya bukakan saja. Perkarannya prestik. Lihat ya itu disebut peristiwa kompensasi ya. Kompensasi. Ya kita kembali di aturannya. Apa-apa saja yang menjadi peristiwa kompensasi. Nah, ini. Tunggu, peristiwa kompensasi. Nah, ini dia. Saya kecilkan dulu ya. Ini kalau disebabkan karena apa namanya?
karena penggunaan anggaran, konsep penggunaan anggaran ini pejabat mengubah jadwal, mempengaruhi proses pekerjaan, keterlambatan pembayaran, tidak memberikan gambar spesifikasi yang sesuai jadwal yang dibutuhkan, belum bisa masuk lokasi, lakukan pengujian tambahan setelah dilakukan pengujian yang ternyata tidak ada penyimpangan. Kalau tidak ada penyimpangan ya pasti peristiwa kompensasi dia. Kalau ada ya berarti bukan peristiwa kompensasi. Memerintahkan penundaan sementara. Pejabat pembuat kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi yang tidak dapat diduga sebelumnya. Nah ini penting ini, yang tidak dapat diduga. Nah, kalau kita sudah sampaikan di pada PCM ya, kita sudah duga, baru dia terlambat, nanti klien penyedia ya. Yang tidak diduga disebabkan ya. Kalau disebabkan oleh penyedia ya. Jika peristiwa kompensasi sebagai pembayaran tambahan, berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan pokoknya mas tersangka. Ganti rugi akibat peristiwa hanya dibayarkan berdasarkan pemenuhan data yang dibutuhkan oleh dan dibuktikan kerugian nyata gitu. Perpanjangan masa pelaksanaan yang diberikan dalam hal data penunjang itu dibuktikan ada tambahan. Jadi penyedia tidak berhak mendapat ganti rugi atau perpanjangan masa pelaksanaan jika penyedia gagal memberikan peringatan dini. Ini dia ini. Peringatan dini di mana? Pada saat yang paling pasti peringatan dini adalah pada saat di PCM itu ya. Peringatan dini. Mengantisipasi dampak atau peristiwa kompensasi. Itu sebenarnya ketentuannya. Ya. Mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, saya bertanya Pak Abdullah, Pak Kurniawan. Selamat malam. Halo, Silakan bisa Pak. dengar suara saya? Silakan Pak, silakan. Pak, apa definisi dari peringatan dini itu Pak? Saya sampai sekarang masih bingung. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan Pak tentang peringatan dini gitu Pak. Oke, nah jadi peringatan dini yang disebutkan tadi ya, pada saat di PCM bisa dilakukan peringatan dini ya, bahwa ada suatu kondisi di mana hujannya lebat ya, berdasarkan data yang akurat. Jadi tidak mungkin dalam metode pelaksanaan saya di hari tersebut, di waktu tersebut dan tempat tersebut, ya saya melakukan penghamparan atas misalnya timbunan pilihan atau timbunan tanah biasa. Nah, sehingga jika sudah disampaikan kepada PPK, maka ya, itu peristiwa kompensasi, tidak ada denda, perpanjangan saja. Gitu. Apalagi pekerjaan itu ya pekerjaan yang sifatnya anti hujan misalnya. Ya, misalnya pemadatan tanah ataupun penghamparan tanah timbunan atas galian misalnya, atas pekerjaan jalan LPB misalnya, lapis pondasi bawah, agregat lapis pondasi bawah, lapis pondasi atas, termasuk juga pemadatannya, termasuk juga misalnya subgrade-nya misalnya. Tidak bisa kita lakukan penggalian karena hujan itu sehingga menyebabkan lumpur, ya. Alat berat saya akan tertanam, misalnya. Akses saya akan terputus. Itu harus memang disampaikan di RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi, dengan data yang disajikan berdasarkan bukti. Itu Pak, jadi harus ada peringatan dini. Termasuk juga misalnya si penyedia kalau dalam perjalanan
dalam perjalanan pekerjaan ada terjadi kenaikan harga misalnya, tentu harus diberi peringatan bahwa ada perubahan, akan mengalami penambahan, akan mengalami biaya yang membengkak, misalnya aspal. Ini Pak, peringatan dini ini Pak, di LKPP itu diatur di bagian mananya Pak? Ya, nanti saya bukakan aturannya ya. Kalau di Bina Marga itu Pak, ada diatur peringatan dini. Cuman maksud saya tidak ada yang tertulis yang seperti Bapak sebutkan tadi, bahwa peringatan dini itu begini. Nah itu tidak ada di dalam Bina Marga. Cuman dia hanya bilang peringatan dini, dan peringatan dini itu setiap rapat mingguan atau rapat bulanan itu penyedia jasa memberikan info. Tapi penyedia jasa sendiri bingung, konsultan juga bingung apa itu peringatan dini, karena tidak ada yang tertulis, maksud saya Pak Kurniawan. Ya, tunggu dulu ya. Nah, ini gini, ada nih di peraturan LKPP nih lampirannya. Nah itu maksud saya Pak. Oke. Ini ya. Jadi itu di salah satu umum Pak. Peringatan dini penyedia berkewajiban kepada pengawas ada yang mempengaruhi mutu, ya. Memperingatkan diri, penyedia berkewajiban untuk memberikan peringatan sedini mungkin pengawas pekerjaan atas peristiwa misalnya atau kondisi yang dapat mempengaruhi mutu, menaikkan harga kontrak atau menunda pekerjaan. Ya. Pengawas juga dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan tertulis perkiraan dampak atau kondisi terhadap misalnya harga kontrak, masa pelaksanaan. Pernyataan perkiraan itu harus perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. Penyedia berkewajiban ya, untuk itu tadi bekerja sama dengan pengawas untuk mencegah dan mengurangi dampak peristiwa tersebut gitu, tentang peringatan dini gitu. Jadi ini Pak. Oh, artinya kita mengikuti poin-poin yang ada di sini saja Pak nih? Iya, betul Pak. Bisa tidak misalnya di dalam PCM pada saat juga menemukan ya di dalam pelaksanaan pekerjaannya ada sebuah peristiwa pekerjaan yang dapat mempengaruhi mutu misalnya peristiwa hujan yang Bapak maksudkan tadi ini ya bisa, artinya mempengaruhi mutu begini, ketika saya menghampar tadi tanah pilihan pasti akan mempengaruhi mutunya apa ya, misalnya butiran-butiran di agregat LPB-nya itu hilang untuk butiran-butiran yang dimensinya yang masih besar gitu, yang masih melebihi berapa senti gitu. Kan ada dimensi agregat LPB itu yang untuk lapis fondasi B untuk tanah pilihan itu mempengaruhi mutu, ya itu sendiri. Yang kedua menaikkan harga kontrak atau menunda, misalnya menaikkan harga kontrak, memberikan ini bahwa kontrak saya ini dengan harga yang ada sudah tidak sesuai kesatuannya atau menunda pekerjaannya. Ya misalnya, kenapa kepada pengawas, kenapa saudara menunda ini? Apa alasannya? Pengawas dapat memerintahkan penyedia menyampaikan tertulis, harus ada pernyataan tertulis tentang perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut terhadap kontrak atau masa pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus segera mungkin disampaikan harus segera mungkin ini. Kalau tidak ada peringatan, saya tafsiran ini memang agak ini Pak, ini apa namanya, belum diatur lebih rinci lagi nih. Iya betul Pak. Jadi contoh ya, pejabat dengan kontrak setuju menentang masa pelaksanaan kontrak setelah ada penelitian usulan tertulis yang diajukan penyedia
dalam jangka waktu sesuai dengan pertimbangan yang wajar. Jika penyedia lalai memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak bekerjanya untuk mencegah keterlambatan segera mungkin, maka keterlambatan seperti itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang. Nah, Jika ini dia sampaikan, memang kebanyakan penyedia jasa kurang paham ini. Seharusnya penyedia jasa harus banyak berkonsultasi dengan ahli hukum, Pak Kurniadi. siap Pak. Ya, Ini, banyak mereka tidak tahu ketika mereka nuntut itu tadi terlambat nih, Pak. iya, terlambat. Seharusnya mereka harus banyak diskusi nih. Betul Pak Abdullah. Silakan diskusi tentang peringatan dini. Baik Iya, itu supaya jangan dirugikan nih. Betul Pak, betul. Ya, Pak karena Abdullah, saya konsultan, ya karena dia tidak berbicara, PCM tidak, rapat mingguan tidak, begitu mengajukan ya tidak berlaku. tidak berlaku Pak. Jadi memang harus disampaikan ke pengawas. Bos, ini ada kondisi nih, di mana tanah yang kita lewati ini ternyata belum dibebaskan. Aduh, bagaimana? Ya sudah. Iya, betul. Iya. Kita dihalangi nih. Sebagian tanah sudah dibebaskan, sebagian belum. Kami dihalangi warga. Iya, oke. Ternyata ada galian kabel atau galian pipa. Ya, betul. Itu harus Ya, betul. Bagaimana Ya, sih? kontraktor harus jeli memang Pak nih. Betul Pak Abdullah. Oke. Makasih Pak atas pencerahan Pak Kurniawan. Makasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Abdullah. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin cukup ya, Pak. Iya. Mungkin cukup saja karena tidak pertanyaan. Baik, Pak. Mungkin ada close statement, Pak, untuk materi hari ini. Ya, baik. Karena saya bertugas di bagian hukum, saat ini memang hampir semua pekerjaan yang sifatnya kontrak, mulai dari perencanaan dan sampai selesai pekerjaan, semua PU, Dinas PUPR itu dengan Dinas Kesehatan selalu berkonsultasi di bagian hukum untuk memberikan masukan terhadap mulai dari perencanaan sampai akhir pekerjaan itu sendiri, sehingga atau di dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga PPK ini yang notabene kadang dari Kadis ya, kita sudah berikan pendampingan ataupun juga advis atas pekerjaan yang sedang berjalan atau pekerjaan yang mau selesai ataupun pekerjaan yang direncanakan. Yang selanjutnya bagi pemeriksa penting karena di dalamnya harus bertolak pada kontrak yang sudah ditandatangani antara penyedia dan pejabat penahan kontrak. Tidak bisa keluar dari itu. Kalau ada keluar dari itu berarti kita kembali di peraturan perundangan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bergabung. Oke, makasih itu Pak Kurniawan pencerahannya. Selamat malam. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke webinar malam hari ini.
Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.